Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahania. Saya ingin mendefinisikan tentang asuransi. Menurut Kitab Undang-Undang Dagang atau KUHD pasal 246 menyatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian di mana seorang penanggung mengikat dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung atas suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak menentu. Asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Dalam asuransi terdapat istilah premi. Premi merupakan kewajiban membayar dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung atau penyedia layanan asuransi sebagai pengalihan resiko. Pihak tertanggung harus membayar pada pihak penanggung agar manfaat asuransi tersebut bisa digunakan jika diperlukan. Ada 4 unsur hal yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam asuransi. Yang pertama itu adanya pihak penanggung, yang kedua adanya pihak tertanggung, yang ketiga peristiwa yang tidak menentu, yang keempat kepentingan yang mungkin akan mengalami kerugian. Ada elemen-elemen yuridis dari asuransi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya pihak tertanggung atau pihak yang kepentingannya diasuransikan. Yang kedua, adanya pihak penanggung atau pihak perusahaan yang menjamin akan membayar ganti rugi. Yang ketiga, adanya kontrak asuransi. Yang keempat, adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang diderita oleh tertanggung. Yang kelima, adanya peristiwa tertentu yang terjadi misalkan kebakaran dalam asuransi kebakaran. Yang keenam, adanya uang premi yang dibayarkan oleh penanggung ke pihak tertanggung. Ada beberapa resiko dalam asuransi, diantaranya 1. Resiko murni. Resiko murni merupakan kejadian yang belum pasti terjadinya kapan. Jadi jika peristiwa itu terjadi, maka kerugian itu pasti terjadi. Yang kedua, resiko spekulasi. Kemungkinan yang muncul adalah keuntungan atau kerugian. Yang ketiga, resiko khusus. Merupakan resiko yang terjadi karena suatu individu. Tindakan individu yang dampaknya pun hanya terhadap seorang tertentu saja, misalnya kebakaran mobil yang tidak menyebabkan kebakaran kepada mobil lainnya. Yang keempat, resiko fundamental. Merupakan resiko yang bersumber dari masyarakat umum seperti banjir. Yang kelima, resiko statis. Resiko statis merupakan resiko yang tidak berubah dari masa ke masa. Contohnya seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, yang setiap tahunnya pasti terjadi. Yang keenam, resiko dinamis. Merupakan resiko yang berubah-ubah terhadap perkembangan zaman. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang hukum perdata di dalam asuransi. Asuransi merupakan transaksi yang sangat lazim dilakukan di zaman sekarang, baik secara nasional maupun secara internasional. Dari segi hukum perdata, asuransi termasuk ke dalam hukum kontrak atau perjanjian. Asuransi pada galibnya tidak lain dari suatu kontrak antara tertanggung dan penanggung. Konsekuensi yuridis adalah berlakunya ketentuan hukum kontrak terhadap transaksi tersebut, termasuk persyaratan sahnya dan kebebasan dalam berkontrak. Asas kontrak asuransi ada 6. Yang pertama, asas indemnity, yaitu asas di mana jika terjadi suatu kebakaran di rumah, maka pihak asuransi akan mengganti kebakaran rumah tersebut dengan jumlah sesuai yang sudah ditetapkan di dalam kontrak. Yang kedua, ada asas kepentingan atau inherable interest, yaitu asas kepentingan yang dapat dinilai dengan uang dan sudah ditetapkan di dalam kontrak sebelumnya. Yang ketiga, asas keterbukaan, yaitu jika ada informasi penting yang disembunyikan oleh tertanggung, maka pihak asuransi tidak mau menjamin asuransi yang diajukan oleh pihak tertanggung tersebut. Yang keempat, ada asas subegrasi untuk kepentingan penanggung, yaitu di mana asas jika pihak tertanggung mendapatkan ganti rugi yang dilakukan oleh pihak ketiga, maka pihak tertanggung tidak bisa mendapatkan ganti rugi lagi dari pihak asuransi atau tidak bisa mendapatkan ganti rugi secara 2 kali. Yang kelima, ada asas kontrak bersyarat, yaitu
Prestasi pihak tertentu atau pihak tertanggung ditangguhkan terlebih dahulu sebelum terjadinya suatu peristiwa. Yang keenam, ada asas kontrak, yaitu perbuatan yang mengenai untung ruginya bagi seluruh pihak yang akan mempengaruhi asuransi tersebut. Halo, saya Hoirul. Saya salah satu mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pamulang dengan NIM 1911111200013. Ya, selanjutnya polis asuransi. Polis asuransi adalah dokumen perjanjian antara nasabah dan perusahaan asuransi, di mana perusahaan akan menanggung resiko kerugian tertentu yang bisa dialami oleh nasabah. Dalam polis juga tercantum syarat dan ketentuan dari perjanjian tersebut. Selain itu, polis asuransi merupakan isi suatu kontrak asuransi, dan di dalamnya jelas terperinci antara hak-hak dan kewajiban dari pihak penanggung dan tertanggung. Selanjutnya jenis-jenis asuransi. Nah, asuransi itu banyak jenisnya. Nah, di sini saya mengambil ada 17 contoh jenis asuransi. Macam-macam asuransi. Ada 17. Yang pertama adalah asuransi kerugian, asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan laut, asuransi pengangkutan darat, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi penerbangan, asuransi gangguan usaha, asuransi tanggung jawab hukum, asuransi kredit, asuransi deposito, asuransi kecurian atau perampokan, asuransi penyimpanan surat berharga, asuransi malpraktek, asuransi sosial, dan asuransi kendaraan bermotor. Jadi asuransi itu banyak jenisnya. Mungkin yang kalian ketahui cuma ya asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, lalu asuransi kendaraan bermotor. Tapi di luar itu banyak. Contohnya mungkin yang kalian baru dengar itu asuransi malpraktek. Apa sih asuransi malpraktek itu? Nah, asuransi malpraktek itu digunakan ketika kita kejadian berobat di suatu rumah sakit. Nah, ternyata di situ prakteknya masih ilegal gitu. Nah, di situ bisa kita gunakan asuransi malpraktek tersebut. Oke. Nah, mungkin sekian materi dari kelompok kami tentang asuransi di hukum bisnis dan regulasi ini. Sekiranya ada kesalahan kata atau ada kurangan materi yang masih kurang, mohon dimaafkan karena di sini kita masih sama-sama belajar. Dan saya Hoirul mewakili rekan-rekan saya yang bernama Iva Laila Nurjana dan Adania undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.